Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Agus Toto Widiatmoko, tuan rumah dari Kanal 29. Saat ini saya berada di studio Radio Suara Sakti FM di Jalan Kawi nomor 29 Semarang. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu peserta Ormas Expo. Ormas Expo sendiri akan dilaksanakan pada 17 sampai dengan 21 November di Paragon Mall Semarang. Nah, telah hadir di studio ini sosok yang memiliki baju kebesaran hitam-hitam. Satu lemari kalau dibuka bajunya hitam semua. Nah, tidak perlu berlama-lama, saya langsung aja menyapa ke Ki Zuhdi Rojodiningrat, Ketua dari Ikatan Paranormal Indonesia Semarang. Apa kabar Pak Zuhdi? Kabar baik Mas ya, selamat pagi, sugeng enjang, rahayu, rahayu, rahayu. Ya Pak, mendengar nama asosiasinya aja udah bikin merinding ini Pak. Nah iya. Pak, supaya kita bisa mencairkan suasana dulu Pak, ini yang namanya paranormal itu apa benar Pak? Orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata karena bisa menerawang dan memperbaiki nasib, memperbaiki rezeki, paling tidak bisa membukakan kebaikan-kebaikan buat masyarakat. Bisa dijelaskan Pak tentang IP sendiri itu apa Pak? Betul, perlu saya sampaikan, saya selaku Ketua IP Kota Semarang, bahwa IP itu singkatan dari Ikatan Paranormal Indonesia. Dalam hal ini Kota Semarang karena ada di Kota Semarang. Ikatan Paranormal itu adalah suatu wadah paguyuban orang-orang yang memiliki kemampuan lebih. Dalam arti lebih itu memiliki kemampuan sebagaimana manusia biasa. Ya, kalau dalam KBBI Pak, kalau kami kan rujukannya ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, paranormal itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah gitu Pak. Nah, betul. Kalau dalam pemahaman Ki Zuhdi sendiri, paranormal itu sosok yang seperti apa, profesi yang seperti apa Pak? Jadi paranormal itu sekali lagi saya sampaikan bahwa sosok manusia yang memiliki kemampuan lebih sewajarnya manusia biasa. Okay. Maka di situ disebut para artinya lebih, normalnya manusia biasa. Nah, teman-teman atau anggota dari IP sendiri itu di Kota Semarang ada berapa orang dan apakah masing-masing juga punya spesialisasi gitu Pak? Jumlahnya anggota ya, berapa? Jumlahnya IP Kota Semarang ini sekitar 70 anggota. 70 anggota. Benar, masing-masing memiliki kemampuan atau spesialis masing-masing. Namun arti spesialis ini tidak terlalu berbeda atau perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi memiliki kekuatan linueh gitu ya Pak ya? Betul, ya, memiliki kemampuan linueh. Apakah itu juga termasuk di misalnya ada orang sakit kemudian bisa mencarikan sarana untuk bisa sembuh, kemudian ada juga yang bisa kalau ada punya hajat gitu biasanya kan juga harus melihat situasi dan kondisi seperti itu, juga ada spesialisasinya atau semuanya rata-rata bisa Pak anggota paranormal ini Pak? Iya. Di sini semua anggota IP rata-rata bisa. Rata-rata bisa. Rata-rata bisa. Memang tugas seorang paranormal itu adalah di bidang sosial. Di mana masyarakat membutuhkan, tentunya di situ anggota IP akan membantu apabila dibutuhkan. Namun toh kalau memang ada yang sifatnya darurat, biarpun masyarakat itu tidak membutuhkan, tapi anggota IP mengetahui tentunya harus ikut membantu. Seperti itu. Apakah semua paranormal yang 70 orang tadi itu atau
atau di luar yang 70 tadi Pak, anggotanya kan 70. Apakah tidak ada paranormal lain Pak yang tidak menjadi anggota, artinya dia di luar asosiasi ini gitu? Sepengertian saya ada. Ya. Makanya kenapa saya membentuk komunitas Ikatan Paranormal, saya masuk ke ormas ini, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya yang merasa punya profesi paranormal atau ahli menolong masyarakat yang belum masuk ke wadah resmi, saya harapkan bisa masuk ke wadah resmi. Dikandung maksud kalau ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan, ada yang bertanggung jawab. Ki Suhdi ini kan IP Kota Semarang. Apakah ada Pak IP di Jawa Tengah, IP nasional gitu ada Pak secara strukturalnya? Ada secara struktural IP pusat itu ada di Jakarta. Pusat di Jakarta. Ya, di Jawa Tengah itu Jawa ada Tengah, di Solo. Ada di Solo. Ya. Terus kemudian cabang Kota Semarang di Semarang ini. Di Semarang. Tidak semua kabupaten punya IP ya Pak di Jawa Tengah ini ya Pak ya? Tidak semua kabupaten ada paguyuban IP atau ada ormas IP. Ya. Hanya kabupaten-kabupaten tertentu. Artinya kalau punya struktur di DPC, DPW, kemudian pusat, apakah IP ini juga sudah terdaftar secara legal gitu di Kementerian Hukum dan HAM, di Kesbangpol gitu Pak? Sudah, tentunya secara legalitas sudah ada. Sehingga kita bisa masuk ke ormas Kesbangpol. Bisa. Sehingga kan salah satu syarat untuk bisa masuk ke Ormas Expo kan harus terverifikasi dulu ya Pak ya. Betul, supaya ikatan, institusi, ormas, NGO ini tidak dianggap mengada-ada atau dalam istilah ini kadang dianggap abal-abal gitu ya Pak. Betul ya. Kesekretariatannya sendiri IP Semarang ini berada di mana Pak? Sementara ini sekretariatnya di Jalan Karanganyar Gunung, ada di sekretaris saya. Candisari itu ya Pak ya? Candisari, masuk Kecamatan Candisari ya. Pak, boleh diceritakan sejarah IP sendiri ini berdirinya tahun berapa dan kemudian sampai sekarang ini aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan apa Pak? Berdirinya IP ini sudah berkisar 15 tahun yang lalu. Pertama itu diketuai oleh Ki Suryo. 5 tahun kemudian karena masa jabatan ketua IP itu hanya 5 tahun, 5 tahun kemudian dijabat oleh Ki Bandono. Setelah 5 tahun kemudian digantikan oleh Ki Suldian. Nah, baru 2021 ini baru diamanahkan ke saya selaku ketua IP Kota Semarang ini. Oke. Pak, tentu yang paling menarik dari IP adalah bidang konsentrasi apa ya Pak ya? Konsentrasi penanganan terhadap berbagai persoalan. Nah, ini kalau IP sendiri itu bergeraknya di bidang apa Pak? Apakah sosial, keagamaan, atau pendidikannya juga ada, atau fokusnya ada di mana Pak? Jadi bergeraknya IP ini spesialisnya ke bidang sosial. Namun di situ ada juga mengarah ke pendidikan karena IP ini masuk ke sekolahan-sekolahan atau ke pendidikan-pendidikan yaitu di ekstrakurikuler. Di situ ada pendidikan persilatan. SMP, yang sifatnya SMA atau perguruan tinggi. Di sini IP mengamalkannya mulai dari SMA. Karena nanti kaitannya itu dengan keilmuan spiritual. Kalau masih SMP itu kami belum berani, minimal SMA. Maka di sini di Kota Semarang ini ada beberapa sekolah tingkat atas yang masih membutuhkan bantuan dari anggota IP untuk membimbing anak-anak sekolah, yaitu di bidang ekstrakurikuler, membimbing tentang ilmu persilatan. Di dalam ilmu persilatan itu ada amalan-amalan keilmuan yang mengarah ke ilmu budi pekerti. Karena di situ nanti kita berikan keilmuan, pengertian-pengertian tentang budi pekerti atau perilaku murid. Juga tidak hanya di SMA, bahkan ini di perguruan tinggi Universitas PGRI juga IP masih
membimbing di sana. Dalam arti ini luas ya, juga ya, persilatannya ini ditangani oleh Persilatan Raga Jati. Di bawah Persatuan Raga Jati ya Pak ya. Betul, dari Persatuan Bela Diri. Persilatan Raga Jati dan kayak Budi Suci, Asmaul Husna, terus Rogo Jiwo, ini juga masuk di wadah IP. Sehingga inilah anak-anak calon generasi penerus dari IP-IP yang tua. Jadi itu ada mempersiapkan regenerasinya gitu. Betul ya Pak ya. Dengan masuk ke sekolah, dengan masuk ke perguruan tinggi, saya yakin tadi kenapa dipilih SMA karena barangkali lebih dewasa ya Pak. Betul, ya, sudah bisa mulai dewasa. menentukan pilihan-pilihannya sesuai dengan keinginan dia, tidak ikut-ikutan aja, tapi sudah ada pertimbangan-pertimbangan rasional gitu ya Pak. Betul ya. Pak, kalau paranormal itu apakah bisa Pak? Katakanlah ada orang yang mau mendirikan usaha, kemudian pengen supaya usahanya ini laris gitu Pak. Itu bisa nggak Pak memberikan pencerahan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha? Bisa, memang itu termasuk sebagian tugas sosial IP atau tugas pokok sosialnya IP. Jadi membantu masyarakat di bidang apa saja, dalam hal apa saja, selama masyarakat itu membutuhkan. Contoh tadi yang disampaikan bahwa usaha itu tidak asal usaha, karena orang Jawa tidak boleh meninggalkan tradisi Jawa, karena itu ilmu leluhur kita, bahwa orang akan buka usaha itu harus ada hitung-hitungan Jawa. Kalau orang Jawa, misalkan hari ini Nogodino ada di mana, sehingga kalau mau usaha, misalkan hari ini Nogodino ada di arah barat, berarti menghadap ke timur. Janganlah usaha itu mengarah ke barat. Kalau hitungan Jawa itu akan dicaplok oleh Nogo itu. Loh, Pak, kalau tempat usahanya itu sudah ada arahnya dulu Pak, misalnya arahnya ini memang yang menghadap ke jalan raya dan pintunya kalau di ruko gitu, misalnya ya memang ke arah barat gitu. Artinya demikian, saya menyampaikan ke arah tadi. Misalkan tempat tinggal kita di sini di arah timur, tetapi Nogodino itu ada di arah barat. Yang kita bicarakan bukan menghadapnya pintu warung, tetapi tujuan jalan mengarah ini ke arah barat. Sehingga kalau misalkan tempat tinggal kita di wilayah timur, kemudian usaha kita di arah barat, tapi kebetulan hitungan Nogodino itu ada di barat, sebisa mungkin digeser hari. Untuk memulai usaha tidak harus hari ini karena Nogodinonya tidak pas, sehingga harus digeser ke hari berikutnya yang lebih lebih sesuai pas dengan hitung-hitungan dari paranormal tadi gitu ya Pak. Betul. Nah, ada kalanya terpaksa, ada kalanya terpaksa. Bagaimana Pak kalau terpaksa? Memang harus hari itu. Misalkan satu contoh, saya di sini kontrak, saya mau tinggal rumah di sana. Tapi hitung-hitungan Nogodino tadi saya kan tidak boleh Pak mengarah ke sana. Kan begitu. Sedangkan saya sudah tidak boleh tinggal di sini. Tinggal di sini lagi, ya. Itu harus kita siasati. Yang penting kita tidak langsung jalan ke arah barat. Sehingga cara mensiasatinya kita harus melingkar dulu. Memutar dulu ya. Memutar dulu. Bisa datangnya kita dari arah barat, tidak dari arah timur. Begitu cara mensiasatinya, hitung-hitungan Jawa. Oke. Itu tujuannya bukan untuk syirik, bukan ya Pak ya? Bukan untuk syirik. Tapi ini ada hitung-hitungan Jawa yang harus menjadi perhitungan-perhitungan supaya lebih lancar usaha kita. Termasuk ini juga ya Pak, untuk katakanlah kita mau punya hajat gitu, untuk musim hujan gitu, supaya saat resepsi berlangsung itu semua tamu nyaman gitu Pak. Betul. Ini termasuk tugas IP atau tugas seorang paranormal. Memang tugasnya seperti itu. Jadi kalau misalkan seseorang atau kita punya kerja, kebetulan musimnya musim hujan, namun manusia itu diwajibkan usaha supaya ini terang tidak hujan Pak. Nah, sehingga
Kalau minta bantuan orang IP, tentunya orang IP melaksanakan ritual khusus, artinya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memohon supaya hari itu, hari yang dibutuhkan oleh umat itu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan terang. Dengan kemampuan seorang IP yang termasuk di situ notabene ahli doa. Kalau muslim ahli sholat, ahli zikir, wirid ya. Disitulah orang-orang IP melakukan ritual habluminallah bahasanya, atau hubungan dengan Allah, sehingga apa yang dimohon, apa yang diminta seorang anggota IP ini dikabulkan oleh Tuhan. Oke, menarik sekali bahwa paranormal ini tidak menjadi yang super karena yang maha super adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang lebih detail lagi tentang perjodohan bersama Ki Zuhdi. Ki Zuhdi. Iya. Perihal tentang kedahsyatan kinerja dari paranormal. Nah, ada nggak Ki yang mengusir atau menyingkirkan hujan gitu ya? Pernah nggak ada permintaan yang kemudian berhasil, tapi ada juga yang tidak berhasil gitu Ki? Selama yang saya lakukan, khusus pribadi saya, yang sudah saya lakukan ini semuanya berhasil. Hanya ada tingkatan berat dan ringan. Nah, berat seperti apa? Termasuk permintaan kita supaya terang benderang, tetapi ada mendung. Mendung itu yang notabene kalau dilihat dengan kasat mata akan turun hujan. Sehingga hal seperti itu menurut saya itu supaya saya lebih menguatkan doa saya atau keprihatinan saya, ritual saya, supaya tetap kita kuatkan supaya itu tidak jadi turun hujan. Seperti itu. Sehingga pada intinya saya tidak boleh lengah atau saya tidak boleh pasrah. Sehingga kalau terjadi seperti itu, saya anggap ini saya harus kenceng. Ada ritualnya ya Ki untuk menangkal hujan, atau sebenarnya logikanya menangkal hujan itu seperti apa sih? Menunda supaya hujan turun di titik ini kemudian digeser ke tempat lain atau bagaimana sih? Kalau yang kita dengar secara di lapangan, di masyarakat memang ada bahasa disingkirke, ditolak, digeser. Tetapi pribadi saya tidak ada bahasa itu. Karena saya tidak bisa menolak. Enggak bisa menolak ya. Kalau sudah kehendak Allah tidak bisa ditolak. Tidak bisa menolak. Iya, kalau udah menyingkirkan, saya tidak mempunyai kemampuan untuk menyingkirkan hujan. Memindahkan pun saya tidak memiliki kemampuan untuk memindahkan. Sehingga kekuatan saya, kemampuan saya, ilmu saya yang saya miliki ini, saya bisanya hanya berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan kekuatan kemampuan saya secara spiritual. Jadi kita nyuwun kepada ngarsane Gusti Allah untuk supaya pada saat yang kita inginkan tidak turun hujan, begitu ya? Betul, ya betul. Walaupun tidak turun hujan tapi mendung gitu ya? Ya, biasanya. Makanya jadilah lagu mendung tanpa udan itu ya? Betul, gitu. Ya. Betul. Nah, Ki, selama berprofesi sebagai paranormal kan tentu juga mengenal istilah-istilah umum yang ada di masyarakat. Untuk menangkal hujan itu harus melempar celana ke genteng rumah. Ada juga yang harus ngedeke sapu lidi, ya di lidinya itu kemudian dipasangi lombok merah itu Ki. Nah, itu benar nggak sih yang seperti itu? Benar efektif nggak sih? Kalau menurut saya bisa benar, bisa juga tidak. Benar, karena mereka yang melakukan itu dengan langkah-langkah seperti itu, mereka yakin bahwa nanti akan terang. Oh, ada lakunya ya? Iya, karena apa? Ilmu yang diyakini, laku-laku yang diyakini itu akan muncul namanya kekuatan. Kalau mereka yang menggunakan alat tradisi itu dengan yakin,
ya mestinya akan kabul karena keyakinannya. Karena keyakinan. Ini tentang keilmuan. Yang Tetap enggak berhasil, yang tidak berhasil nanti kurang yakin ya. Ya, mereka kurang yakin. Mungkin juga salah lempar celananya itu bisa salah terjadi ya, iya. bisa juga sapunya terjadi. Mungkin juga sapu yang kurang gerang ya. Masih baru sapunya. Makanya biar mereka berhasil itu bisa mengevaluasi, tidak berhasil biar bisa mengevaluasi. Apakah tetap yakin dengan ilmu itu akan diamalkan, akan dilakukan terus? Apakah akan mencari istilahnya cara-cara yang lain, kan demikian. Nah, hanya kalau saya pribadi, cara saya tidak seperti itu. Ya saya tidak nyalahkan. Nah, ada sarana-sarana yang digunakan oleh paranormal itu berbeda-beda jalannya. Berbeda-beda. Dan sesama paranormal juga saling menghargai upaya-upaya itu ya Ki ya. Oke, tentang perjodohan ini sepertinya juga menarik Ki. Yang sampai sekarang meskipun kita hidup di dunia yang teknologinya semakin canggih, internet juga semuanya tentang internet, sudah robotik juga, tapi penghitungan tentang weton kapan harus menggelar ijab kabul, kapan harus menggelar resepsi, itu sepertinya juga ada hitung-hitungan gitu ya bagi masyarakat milenial, barangkali sudah tidak paham. Nah, penghitungan jodoh seperti itu juga dikalkulasi secara rigid gitu ya Ki? Ya betul. Jadi kalau bicara tentang jodoh, dalam hal ini profesi saya selaku paranormal, tentunya saya minta biodatanya dulu. Misalkan si perempuan itu nama lengkapnya siapa? Atau binti siapa? Kemudian kelahiran itu ketemunya berapa? Kelahiran itu hari kelahiran Jawa ya. Iya, Jawa. Rebu, Pon, Kemis, Wage gitu ya. Betul. Kemudian baru dari pihak laki-laki nama lengkapnya siapa, bin siapa, karena nama itu bisa terjadi sama, tapi bin itu langka sekali sama. Seperti itu. Kemudian barulah nanti saya melakukan meditasi atau saya minta petunjuk. Apakah perempuan si A dengan laki-laki si B ini kalau akan terjadi rumah tangga atau pernikahan akan ketemu atau menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Apakah tidak? Kalau memang menurut temuan saya, karena saya itu petunjuk, bisanya saya mengerti. Kalau petunjuknya itu ini tidak jodohnya, kalau dipaksakan pasti nanti dalam perjalanan akan terjadi sesuatu. Contoh, paksakno ya iso, ternyata di pertengahan perjalanan terjadi perceraian. Yang tidak kita harapkan kan seperti itu. Nah, tetapi kalau memang petunjuk ini diterima, misalkan contoh, jodohmu bisa untuk diteruskan sampai rumah tangga, bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu tentunya baru dilanjutkan. Kalau berdasar ke penghitungan Ki Zuhdi ini, nanti kalau diteruskan ini malah terjadi sesuatu begitu yang tidak kita harapkan. Nah, betul. Bisa nggak karena sejoli ini sudah saling mencinta, keluarganya juga sudah merestui begitu, ada nggak sarana-sarana untuk tetap menjaga bahwa hubungan mereka nanti sampai kakek nenek pun mereka tetap bisa langgeng gitu? Tentunya kita sebagai manusia punya hak, kewajiban kita memohon, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya hitung-hitungan yang tadi contohnya kalau diteruskan ini tidak jodoh atau tidak langgeng, kita memohon kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dasarnya ini sudah senang sama senang, cinta sama cinta, orang tua sama orang tua sudah sepakat, sehingga ini mungkin sulit dipisahkan. Maka kewajiban kita adalah memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mohon supaya ini tetap dijodohkan, supaya bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentunya itu ada ritual-ritual khusus. Oh, ada ritualnya. Apa itu ritualnya? Ya, contoh ritual khususnya. Kalau
saya yang menangani, saya harus melaksanakan jalur saya ini ya, maaf ya. Karena saya itu median saya adalah sholat. Sholat malam, saya ritual melalui median sholat malam. Tahajud, berzikir, memohon kepada si A, si B tadi yang akan dijodohkan, supaya itu diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Tuhan. Sehingga apa yang menjadi petunjuk-petunjuk tadi itu tidak terjadi. Seperti itu, karena kewajiban kita itu memohon. Ya, isyarat-isyarat yang tidak baik yang bisa dibaca oleh Ki Suhdi tadi bisa diminimalisasi begitu ya, karena memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa gitu ya. Betul, itu kan semuanya hanya petunjuk. Tapi petunjuk itu bisa dirubah oleh Yang Maha Kuasa. Contoh seperti ini. Kita manusia semuanya ini sok mengalami mimpi. Mimpi itu menurut mimpi saya itu buruk. Misalkan dengan kaitannya kematian, dengan kaitannya musibah. Mimpi yang bahasa Jawa tumus, yang nembusi itu, ya, mimpi yang tidurnya tidak terlalu sore, artinya tidak terlalu sore itu ya di atas jam 10. Berapa itu? Jam 10 mulai tidur ya. Kemudian mimpi itu tidak berkesinambungan atau tidak ganti-ganti. Mimpi itu satu judul gitu, sampai bangun tidur itu kelingan gamblang bahasane. Maka kalau terjadi mimpi yang satu judul gamblang sampai bangun tidur, janganlah diremehkan. Seperti apa tidak boleh diremehkan Pak Yudi? Kalau itu mimpinya buruk, segera ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah, supaya mimpi atau petunjuk dari Allah tadi yang seperti itu bentuknya, jangan engkau kabulkan ya Tuhan, ya Allah. Jangan engkau kabulkan karena itu petunjuk. Tinggal manusia yang diberi petunjuk tadi ingat enggak kepada Tuhannya. Seperti itu. Kalau hal kebaikan, mohon saja, ya Allah, ya Tuhan, mimpiku tadi malam seperti ini, itu semuanya atas petunjukmu, tapi ini kebaikan yang ada, mohon engkau kabulkan ya Tuhan. Engkau wujudkan ya Tuhan. Seperti itu. Kalau permintaan kita itu kuat, dikabulkan oleh Tuhan. Seperti itu yang saya lakukan. Kalau isyarat mimpi itu buruk, kita juga segera memohon supaya itu tidak terjadi begitu ya. Ya. Bisa enggak sebelum tidur kita isyarat mimpi yang baik itu mimpi apa Ki? Mimpi supaya rezeki kita semakin lancar gitu tuh kita setting supaya karena kita sebagai paranormal gitu kita bisa men-setting mimpi gitu supaya mimpi kita ini nanti baik gitu. Nah, kalau men-setting itu tentunya kita tidak bisa. Yaitu kembali ke kewajiban kita memohon. Mau tidur diawali dengan berdoa. Gitu. Barang siapa yang berdoa dan doa itu dilaksanakan dengan ikhlas, maka Tuhan akan mengabulkan. Yang terbaru ini ya, yang seru. Kemarin ada artis yang meninggal di jalan raya begitu. Nah, di jalan raya itu tempat musibah itu terjadi justru dijadikan konten di media sosial. Ini dengan ritual-ritual seperti itu yang kemudian mendapatkan cibiran dari masyarakat umum, khususnya dari kalangan netizen, memanggil arwah kalau tidak salah. Nah, yang seperti itu menurut Ki Suhdi gimana? Menurut saya itu kalau sampai tempat kejadian seperti itu dijadikan suatu kegiatan, kemudian sampai memanggil arwah, itu menurut saya sangat kurang setuju, tidak cocok. Sekarang kalau sampai dilakukan, endingnya atau targetnya itu apa? Sedangkan misalkan arwah itu arwah siapa yang mau dipanggil? Justru kewajiban kita adalah mendoakan supaya arwah misalkan almarhum, almarhumah itu supaya tenang. Sehingga menurut saya sangat kurang setuju dalam kegiatan seperti itu. Ya, ini yang seperti ini tentu perlu diedukasikan kepada masyarakat secara luas supaya tidak terulang kejadian-kejadian seperti ini.
Nah, Ki, ini pertanyaan yang terakhir Ki, terkait dengan pelaksanaan Ormas Expo yang akan Ya. dilaksanakan pada 17 sampai 19 November nanti. IPI sendiri memandang Ormas Expo ini bagaimana, Ki, untuk tentu untuk kemaslahatan bagi masyarakat khususnya yang ada di Kota Semarang. Kalau saya melihat dengan kegiatan Ormas Expo ini, saya sangat setuju. Saya sangat senang diadakan seperti ini karena yang pertama kita bisa saling bertemu antara ormas, kemudian kita juga bisa bersinergi dengan pemerintahan, kemudian juga bisa bersinergi dengan masyarakat. Sehingga saya sangat senang sekali dengan dilaksanakannya kegiatan Expo ini. Ya, terima kasih Ki RT Zuhdi Projodi Ningrat. Akhirnya waktu juga yang membatasi perbincangan kita di hari yang sangat menyenangkan ini. Tentu poin yang bisa kita ambil adalah manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Karena itu kita wajib memohonnya, nyenyuwonnya kepada yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Sampai di sini perbincangan kita dengan Ki Zuhdi Projodi Ningrat, Ketua IPI Ikatan Paranormal Indonesia Kota Semarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.